Pembangunan Jaya itu adalah perusahaan yang didirikan kakek saya, yang membangun Jaya Ancol. Itu nanti dulu, ya. Sampai situ. Kita tadi gitu nanti melebar. Oke. Terus Jakarta, MTS itu Nah, boleh tahu tuh. Ini yang kita agak miss linknya, nih, hubungannya. Mungkin Bacut bisa bantu ingat-ingat waktu itu kan nih Mbah Kakung sudah masuk Jakarta, sudah TNI, sudah asisten personalia. Kemudian Bauti udah mimpin Koat. Nah, ceritanya Mbah Kakung itu ditunjuk oleh Bung Karno jadi gubernur, mungkin Bacut pernah dengar? Kenapa? Atau Mbak Ati? Atau Tante Esti? Kecilan. Masih kecilan. Bacut mungkin ingat? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, waktu Mbah Kakung ditunjuk jadi gubernur oleh Bung Karno. Nah, Mbah Kakung itu kenal Bung Karno-nya dari mana, Mbah? Asisten 3 yang saya ingat, Mbah Kakung itu punya buku Town Design. Desain kota. Di situ dijelaskan bahwa kalau mendirikan pemerintah itu harus juga berpartner dengan swasta. Jadi makanya Mbah Kakung itu mendirikan PT Jaya, Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya. Itu yang saya ingat. Untuk membangun Jakarta. Iya. Jadi itu mungkin yang pertama asisten personalia Angkatan Darat, tapi Mbah Kakung itu punya interest dengan pembangunan, makanya terakhir dikenal dengan gubernur sampah. Jadi tentang pembangunan kota yang diilhami ternyata dari Bacut, yang diskusinya itu tentang pembangunan kota. Nah, jadi pembangunan kota itu Mbah Kakung yang mengusulkan untuk berpartner dengan swasta, itu kira-kira Mbah Jut ya? Iya betul. Ya, Dan itu jadi dari situ makanya ada tugas waktu itu dari Bung Karno, ini baru nyambung nih saya, karena Bung Karno itu waktu itu mau mendirikan GBK, ya, GBK dan Pasar Senen, Pasar Senen ya, GBK, Pasar Senen, sama perumahan Sleepy. sama perumahan Sleepy itu untuk gusuran ya Tante ya. Jadi yang Sudah di itu karena jadi dibuat. Senayan, Kita monggo udah. Ini arsitek juga nih. arsitek juga. Dulu arsitek. Ya, jadi pada waktu Bapak jadi gubernur itu kan perubahan Jakarta itu mulai diatur lagi. Jadi kita punya apa itu namanya master plan 5 tahun pengembangan ibu kota Jakarta. Jadi disitulah kampung-kampung yang tergusur karena untuk GBK untuk apa segala macam itu dibuat di relokasi yang di Sleepy itu antara lain, terus di Senen itu apa ya namanya ya, aku lupa. Pasar Senen, proyek Senen. Jadi proyek Senen Impres lah gitu. Jadi waktu itu mungkin kita sebagai mahasiswa arsitek jadi tahu ya bahwa ada town planning gitu. Ya. Jadi town planning nggak cuma di buku tapi terus ada di di itu.
Jadi itu Bapak itu dari Gelora Bung Karno, terus Tebet. Ya. Tebet itu juga daerah baru tuh, pindahan dari yang jadi Gelora Bung Karno itu jadi perumahan yang sekarang tuh dengan kafling-kafling yang lebih teratur. Jadi itu seingat saya waktu Bapak Gubernur itulah yang banyak di ini ya untuk di perumahannya. Oke, jadi selain pembangunan kota, kita udah baru tahu juga saya bahwa ini mulai dari perencanaan kota. Tapi sebelum kita ke arah bisnisnya, ada pertanyaan lagi buat Mbak Cut. Pertanyaan itu, Mbak Kakung itu jadi gubernur dulu atau jadi menteri dalam negeri dulu, Mbak? Ya. Jadi gubernur dulu. Nah, ceritanya gimana, Mbak itu? Wah, disuruh mengingat. Ya. Enggak, maksudnya kenapa Mbak Cut tahu bahwa Mbak Kakung itu gubernur dulu baru menteri dalam negeri? Gubernur dulu, Terus jadi menteri, terus gubernurnya dari Pak Heng Ngantung, terus Pak Heng sakit, jadi Bapak kembali jadi gubernur. kira-kira gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, mungkin Tante Hesti udah apa? Ya waktu itu Bapak jadi gubernur, terus kemudian mungkin karena Bapak paham dengan apa yang diinginkan oleh Bung Karno mengenai pengembangan kota, ya, akhirnya beliau diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Terus penggantinya adalah Pak Heng Ngantung yang waktu itu wakil gubernur. Tapi Pak Heng Ngantung sakit kan matanya, itu jadi Bapak harus kembali, sehingga pernah sempat jadi Menteri Dalam Negeri merangkap gubernur. Itu mungkin ada 2 tahunan, 3 tahun itu di situ. Jadi saya sendiri sih masih kecil ya waktu itu. Saya lebih melihat Bapak jadi gubernur, dan kalau Bapak jadi menteri itu karena saya tuh sering diajak Bapak sebagai Menteri Dalam Negeri pergi ke Kupang, ke Aceh gitu. Tuh mungkin saya paling kecil ya, mau aja diajak-ajak gitu, padahal nggak enak, naik kapal, gubrak gitu. Ya, itu waktu Bapak jadi Menteri Dalam Negeri itu Bapak memang banyak ke daerah, tapi Bapak juga merangkap sebagai gubernur di apalah cita-citanya Bapak atau bagaimana. Itu sampai saya yang 90 ya kecil karena ingin sekolah pertanian, ikut Burini ya, nggak boleh karena ke Bogor kan. Saya anak ke-6 paling kecil kali ya, masih ada adik saya, nggak boleh, nangis saya. Terus udah sekolah arsitektur aja, saya nggak bisa gambar, saya bilang gitu. Bisa kok, ini bukunya, nah bukunya Mbah Cut ini, Lek Cut ini yang dikasih ke saya, suruh baca ini, suruh itu. Waduh, masuk Trisakti, ya mungkin masuk UI lah, aku nggak kepengen kan. Masuk Trisakti itu juga dipaksa sama Bapak, ada sekolah Trisakti. Baca itu baru mengerti apa itu town planning, apa itu arsitektur itu apa gitu. Jadi Bapak tuh memang kayaknya anaknya emang diatur ya. Anak 7 tuh satu mesti jadi ini, satu jadi itu ya. Kakak saya yang almarhum itu juga dokter gitu. Nah waktu itu aku nggak mau jadi dokter. Aduh capek deh ngeliatnya. Jadi mau ke pertanian aja, nggak boleh, suruh masuk jadi arsitek. Nangis gitu. Waktu itu jadi ujian gitu ya, yang sarjana muda. Terus saya lulus. Nah bisa kan? Dan waktu, padahal itu saya kerjainnya tuh sakit hati banget. Tapi sih alhamdulillah akhirnya juga bisa bekerja sampai sekarang ya karena sebagai arsitek gitu.
Bapak tuh kalau sama anak-anak. Itu yang suka diajak Ya. Bu Hesti atau semuanya juga suka diajak ikut kerja Kan saya sama boleh Bapak? tambahkan Sebentar, Pak. aspek Maaf. itu tadi Maaf, Mbak. semuanya. Sebentar, Pak. Heeh. Ditanya dulu, Mbak. Oke. Tadi kan aspek teknis ya. Kalau aspek psikologis kan mungkin juga mempengaruhi. Ibu Marno pernah cerita bahwa Bung Karno itu merasa dekat dan nyaman sekali dengan Pak Marno. Sampai kadang-kadang presiden baru pulang dari suatu acara, beliau tidak langsung ke istana tapi telepon ke Bung Marno. Aku mau makan siang di sana. Waduh, pas nggak masak kata Bung Marno. Nggak apa-apa, telur ceplok dan gandul-gandul boleh. Dan nggak ada Nah, telur. itu. Ada telurnya minta ke sebelah kita rumahnya Heni Purwonegoro, ya, sebelahan gitu. Jadi akhirnya ibu ini Bung Karno mau makan sini, mau makan ceplok telur nggak di rumah nggak ada telur. Ya bener tuh nggak ada telur. Anaknya banyak banget. Jadi terus si apa ibunya Heni Purwonegoro tuh kita manggilnya kirim telur ceplok telur gitu. Itu sih zaman dulu tuh segitunya ya. Jadi petinggi ya. Jadi petinggi tapi Nggak ada apa. itu dia kejadian itu, walaupun kadang-kadang teman sekolah atau segala macam si Hesti anaknya gubernur gimana tuh, padahal enggak, baju aja gantian. Iya. Jadi saya sedikit penasaran. Kan Ibu sempat cerita katanya kalau Pak Sumarno berangkat kunjungan kerja itu suka ngajak anak-anak gitu ya. Itu Ibu aja atau anak-anak yang lain juga ada yang diajak? Yang paling banyak saya ya. Tadi Kalau diajak. kunjungan kerja tuh, oh maaf ya, aku disayang. Karena saya paling kecil, yang lain udah punya kegiatan, saya masih SMA, jadi masih bisa diajak-ajak gitu. Tapi ya loh, Bapak tuh paling sayang banget. Dia merasa diajak-ajak karena waktu itu dia merasa Nakomerce paling akhir. Padahal sesudah dia keluar itu ada lagi 7 tahun kosong, ada adiknya yang di Jogja, kalah dia. Nah, Oh, ini dengar Om. dengar nggak, Min? Itu jadi Kamu saingan saya. saingan itu, kamu saingan Hesti, Nakomerce. Nah, Sampai tua. aku jadi lupa tadi mau cerita. Diajak kerja. Oh diajak, nah diajak kerja betul. Nah, waktu saya lulus SMA kan perempuan pertama. Jadi itu kalau adik-adik perempuan yang masih jauh. Jadi karena ayah dokter, pengennya saya masuk dokter, gitu kan? Tapi terus diajak ngobrol sama bapak, bagus itu kalau masuk kedokteran. Tapi bapak memberikan pandangan lain. Kalau pertanian sama loh, sama dokter gitu kan, sama-sama yang di sekolah itu barang hidup. Bedanya kalau dokter pasiennya sakit meninggal kamu kan sedih gitu kan, tapi kalau tanaman mati kamu mesti bisa ganti, pasti senang gitu. Benar juga ya. Akhirnya tadinya saya berharap kayak bapak mau jadi dokter, nggak jadi, masuklah ke IPB dari pertanian. Jadi itu kenapa saya milih pertanian, sebetulnya pertimbangan bapak itu dia pikir benar juga ya, itu kan sama-sama barang hidup yang kita kelola, gitu ya. Itu mengenai pilihan saya kenapa sampai memilih pertanian, itu karena bapak bicaranya begitu, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi dulu jadi kepala dinas pertamanan ya? Pertamanan. Iya, nah Pada saat gubernurnya Ini Pak Diki. itu ada cerita. Jadi begitu tahun terakhir saya sudah skripsi dan segala macam, tinggal pelantikan lah, apa namanya, zaman dulu sih nggak ada pelantikan wisuda gitu tuh nggak ada. Pokoknya dipanggil, kamu lulus,
nggak pakai toga zaman dulu. Kebetulan saya selesai habis ujian mampir ke Taman Suropati, rumah Bapak waktu itu sudah jadi gubernur. Beliau sedang memanggil para kepala dinas tata kota, kepala dinas apa itu ke saya. Nah, ini dia nih, calon pertamanan. Saya jadi bingung, kok calon pertamanan ya? Emang ada di DKI? Nggak ada, gitu kan? Terus ternyata saya dipaksa untuk masuk ke DPU zaman dulu, DPU Jawa Tengah. Dan dulu kan Jawa Tengah, Jakarta Utara, Jakarta Tengah, Jakarta Selatan. Itu tiga. Dulu Jakarta Pusat ya. Belum Jakarta Pusat, Jakarta Tengah, zaman dulu. Baru tahu. Jadi saya Baru tahu. Dulu Jakarta Tengah tahu. Saya masuk ke Jakarta Selatan, PU Jakarta Selatan. Waktu itu kepala dinasnya Pak Jailani, beliau mengatakan pesan Bapak dari pertanian bangun pertamanan, padahal nggak ada, ya. Terus tugas saya apa? Itu di Jalan Barito Langsat ada tanah liat, bukan tanah yang diisi pembuli liar, itu akan kita pindahkan, mereka mau dijadikan kebun bibit. Nah, itu tugasmu. Jadi tugas pertama saya itu adalah lulus dari IPB, lurusin Langsat Barito Langsat, Barito Leisure itu yang sekarang jadi Taman Indah. Itu pertama kali saya dibuat tugas untuk menggusur orang-orang yang tinggal di sana, ya sedikit-sedikit bikin kebun dulu 1000 meter persegi, bibit untuk DKI ceritanya. Dan zaman dulu yang disebut pertamanan itu kita kan nggak berani nanam yang indah Musa Indah. Waktu itu kita dapat pertama kali dari Filipina, Bung Karno. Itu kita tanam hari ini, besok udah hilang, tanam lagi hilang, gitu kan. Terus akhirnya kita akali, udah deh kita sekarang tanam agak aja yang berduri, yang kuat, kan orang nggak suka. Taman-taman itu bukan hijau, tapi semua yang orang nggak akan nyuri lagi, gitu. Jadi itu pertama kali saya lulus. Bapak menyatakan mengapa pilih pertanian, karena kita di anak dokter pengennya jadi dokter, gitu kan. Entah kalau mati kan pasti sedih bla bla bla, kalau pertanian sama-sama hidup ini alhamdulillah. Jadi sampai dengan sekarang memang saya bergerak di bidang pertanian. Terima kasih. Oke, jadi itu yang dari anak yang kedua di pertanian, membuat pertamanan, akhirnya ke Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, terakhir jadi sesmen UPW. Jadi Bu Ibu Men Sugandi. Nah, kita kembali. Betawi kan, yang menterinya orang Betawi. Kofifah itu menteri. Bukan. Itu bosnya Mbak Ni itu. Bukan Kofifah, satu lagi yang orang Betawi. Iya. Ini apa? Punya Sakti. Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah. Oke, jadi berikutnya kembali ke Mbak Kakung. Mbak Kakung itu dikasih tugas sama Bung Karno untuk mengembangkan Jakarta, membangun GBK, proyek Senet. Pertanyaannya sampai gimana caranya Mbak Kakung itu membangun proyek Senen, GBK, padahal nggak punya telur aja nggak bisa beli. Sampai tahu-tahu ini baru nyambung sama Mbak Cet juga, orang ITB. Tahu-tahu ada Cina datang naik becak. Iya. itu Banjir ada lagi. Rumahnya banjir. lagi rumah banjir, ada Cina naik becak. Itu yang pada saat Cina itu datang naik becak, yang menemukan itu, menerima itu ayahnya Bim Bim. Nah, mungkin Mas Bim Bim bisa cerita Cina itu siapa sih itu? Tahu ceritanya kan? Bunda sih. Oh iya, oke. Gembel banget ya orang katanya gitu. Gembel. Itu Pak Ciputra. Ya. Dia. Aku cuma tahu ini dari bundanya.
pokoknya di Cina gembel nih katanya. Datang ke nongkrong karena nggak minta pengen kan. kerjaannya. Ya, kerja. Oh, kira-kira gitu deh. Oke. Cuma sampai situ doang ya. Jadi itu karena pesannya turun temurun keluarganya bunda yang terima ya waktu itu ya. Jadi waktu itu sempat akhirnya Mbah Kakung itu mendirikan satu perusahaan PT Pembangunan Jaya. Nah, Oh dia bawa proposal. dia bawa proposal. Baru lulus dari ITB ya? Dari lulus dari ITB, Mbah Haris Putra. Nah itu baru membangun bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah DKI. Itu. Jadi BPD Jakarta itu Mbah Kakung yang membangun pertama. Dan itu jadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia. Memang tujuannya waktu itu adalah untuk mempermudah Pemda mengelola dana yang akan digunakan untuk pembangunan DKI Jakarta. Ya, jadi ada PT Pembangunan Jaya itu ada 4 pendirinya itu Pak Ciputra, Pak Marno, Pak Hasimning, sama Pak Sucipto. Pak Cipto kami dari banknya. Dan Sucipto itu dari perbankannya. Asuransi ya. Bang waktu itu. Oh dia di bank. Masih di bank, masih direktur bank Bumi Putra. Ya, kemudian Bumi Putra sebelum Bumi Putra apa ya namanya? Iya. Jadi itu kurang lebihnya sampai sekarang sudah Pembangunan Jaya itu sudah 61 tahun. Jadi itu juga makanya tadi Pembangunan Jaya yang membeli rumah pribadinya Pak Parno dilestarikan untuk apa adanya. Jadi tetap rumah keluarga, museum Jaya. Karena itu juga museum PT Pembangunan Jaya juga itu sejarahnya. Kan sejarahnya beliau naik beca, kita lagi banjir kan itu dulu ke Bapak, terus menawarkan diri untuk membangun Jakarta. Dengan dia sudah punya rencana kota apa segala macam, udah ini deh dia jago lah gitu. Itu padahal swasta semua ya? Iya. Tiga orang swasta, Satu Mbah bank. Kakung gubernur, Iya, satu gubernur. Maka sekarang BUMD ya? Bukan harus jadi BUMD. Oh ya, Contohnya, Bank DKI-nya juga BUMD. Iya. Mm-mm. Kalau Iya, Pembangunan Jayanya bukan BUMD. Memang banyak yang mengira itu BUMD. Tapi memang sebenarnya hanya ada Saham. DKI saham DKI ada saham DKI 40%. yang tidak pernah disetorkan modalnya oleh Pemda. Oh. Jadi namanya doang gitu. Tapi Tidak, kalau iya. Aplikasi berarti dong. Iya. Iya. Betul. Supaya dapat dulu sih supaya dapat kerjaannya DKI gitu kali ya. Oh. Tapi ada untungnya juga kalau DKI itu tidak menyetorkan dana ke PT Pembangunan Jaya. Kalau kita ngobrol sama direksi-direksi, jadi kita nggak bisa dikejar KPK karena nggak ada uang negara di situ. Setoran kita yang kasih. Iya. Gitu. Jadi kalau rugi ya rugi kita sendiri, gitu kurang lebih ya. Iya. Saya tambahin ya. Kalau saya mau tambahin dari matanya seorang cucu sekarang. Nah, tadi bicara becak gitu ya. Ada cerita juga yang saya tuh waktu kan berarti tahun 60-an gitu ya, hingga tahun 70-an, berarti saya tuh sekitar ya sampai 10 tahunan lah gitu. Dulu tidak paham, tapi satu saya dulu tuh Mbah Kakung tuh prakteknya, gubernur praktek ya? Ya. Masih praktek, terus prakteknya tuh di rumah bagian depan, dan biasanya saya duduk di situ bersama orang yang terima tamu gitu, ikut-ikutan. Yang saya sekarang kagum, dulu saya nggak ngerti, tapi Mbah Kakung itu yang diterima itu tukang becak, yang datang itu yang berobat itu tukang becak. Jadi pokoknya bukan dokter yang eksekutif gitu, itu yang kesan saya.
orang kampung Bali. Ya. Sama orang-orang kampung Bali. Orang-orang kampung Bali, kampung Bali kalau itu di depannya sana. Nah itu saya melihatnya demikian. Nah kedua, setelah saya sudah paham bahwa beliau itu ternyata dulu gubernur, kok nggak terasa ya sama saya gitu. Kalau beliau itu gubernur, karena apa ya? Karena kalau beliau gubernur, ibu saya kan anak gubernur ya. Tapi ibu saya sama ayah saya, ibu saya masih sendiri, itu rumahnya di mes. Jadi cuma mes satu kamar itu aja. Nah jadi itu juga yang mencerminkan kehidupan kakek saya. Jadi kalau tadi bilang nggak punya telur, bukan cuma belanja, bisa saja. Bukan telur belanja, jadi bisa saja itu kakek saya memang tidak punya telur saat itu. Karena tante-tante saya, Pak D, Mamang sama adik-adiknya ibu, itu dulu itu terkesan sangat bersahaja hidupnya dan sangat sederhana, dan itu juga yang diceritakan oleh kakek saya ke saya. Nah, yang terakhir yang saya masih berkesan sampai sekarang adalah kakek saya itu pernah, saya first hand nih dengar sendiri kakek saya ngomong sama saya pikir itu seperti cerita ya kisah dongeng, tapi beliau pernah ngomong itu Jakarta itu nanti lama-lama airnya itu sampai bawahnya Monas loh, nanti bisa banjir kalau nggak diatur dengan rapi. Itu dari saya kecil loh tante, berarti jadi berarti kan Jakarta banjir itu sudah diperkirakan sejak dulu, dan itu kakek saya sudah bicara itu ke saya. Saya pikir dulu dongeng, tapi ternyata kayaknya sekarang kejadian. Demikian tambahannya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kita sudah buka Betul. sesi, udah ceritanya selesai. Ini sebetulnya menyambung dari yang barusan Bapak Ibu. Jadi saya ingin tahu nilai-nilai hidup atau pesan apa sih yang paling ditekankan oleh Pak Sumarno ke anak, cucu, atau bahkan sekarang juga Bapak Ibu teruskan juga gitu ke keturunan-keturunan selanjutnya. Misalnya apakah tadi termasuk nilai kesederhanaan atau juga ada nilai-nilai lain yang lebih memorable jauh dari itu? Ya. Obet tahu nggak? Obet pesan yang diturunkan bahkan Obet. Obet ya. Udah sudah. Bit. Mute. Oh. Ya, udah. Mute. Ya, udah. Sudah. Dah.